Pada suatu masa di tanah Jawa, ketika kerajaan-kerajaan besar masih berdiri dengan kekuatan pusaka dan doa leluhur, lahirlah seorang anak yang kelak mengubah arah sejarah. Ia bernama Maskarebet, putra Ki Ageng Pengging, seorang bangsawan yang difitnah memberontak dan akhirnya dihukum mati oleh Kesultanan Demak. Sejak kecil, hidup Maskarebet telah ditempa penderitaan. Ia tumbuh tanpa ayah, membawa luka masa lalu, namun juga menyimpan tekad yang membara di dalam dadanya. Maskarebet kemudian diasuh oleh Ki Ageng Tingkir, seorang tokoh bijak di pedalaman. Dari sinilah namanya berubah menjadi Jaka Tingkir. Sejak remaja, Jaka Tingkir menunjukkan bakat luar biasa. Ia menguasai ilmu kanuragan, kesaktian batin, dan kebijaksanaan jiwa. Tubuhnya kuat, langkahnya mantap, dan sorot matanya menyimpan keberanian yang jarang dimiliki manusia biasa. Takdir membawanya menuju Kesultanan Demak, pusat kekuasaan Islam di tanah Jawa. Namun jalan menuju istana bukanlah jalan mudah. Jaka Tingkir harus menghadapi ujian berbahaya, termasuk saat ia diperintahkan menaklukkan kerbau bule liar yang mengamuk dan membahayakan istana. Dengan ketenangan dan kekuatan batin, Jaka Tingkir menghadapi makhluk buas itu seorang diri. Dalam pertarungan yang menegangkan, ia berhasil menjinakkan kerbau tersebut, membuat seluruh Demak terperangah. Keberanian itu mengantarkannya menjadi pengawal Sultan Trenggana. Namun kecemburuan dan intrik istana mulai mengelilinginya. Jaka Tingkir difitnah, dijebak, dan akhirnya diperintahkan menjalani hukuman mati dengan cara dilempar ke Sungai Bengawan Solo. Semua mengira hidupnya berakhir di sana. Namun takdir berkata lain. Di tengah derasnya arus sungai, Jaka Tingkir tidak tenggelam. Dengan kesaktian dan doa yang ia panjatkan, tubuhnya tetap tegak di atas air. Ia berjalan melawan arus Bengawan Solo, sebuah peristiwa yang dianggap sebagai tanda kebesaran ilahi. Rakyat yang menyaksikan kejadian itu gemetar, mereka tahu, Jaka Tingkir bukan manusia biasa. Setelah selamat, Jaka Tingkir menghilang sejenak. Ia bertapa, memperdalam ilmu lahir dan batin, hingga akhirnya kembali dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang sempurna. Ketika Sultan Trenggana wafat dan Demak dilanda perebutan kekuasaan, Jaka Tingkir muncul sebagai sosok penengah, tegas, adil, dan disegani. Dengan dukungan para ulama, bangsawan, dan rakyat, Jaka Tingkir mendirikan kerajaan Pajang. Ia dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Dari seorang anak yang terbuang, ia bangkit menjadi penguasa besar. Pajang menjadi pusat kekuatan baru di tanah Jawa, meneruskan kejayaan Demak dengan kebijaksanaan dan keteguhan iman. Sebagai raja, Sultan Hadiwijaya tidak memerintah dengan tirani. Ia dikenal adil, bijaksana, dan menghormati para leluhur. Ia mempersatukan wilayah, menjaga keseimbangan antara kekuatan dunia dan kekuatan spiritual. Namun ia juga sadar, kekuasaan bukanlah milik manusia selamanya. Di akhir hidupnya, Jaka Tingkir telah menunaikan takdirnya. Ia bukan hanya seorang raja, tetapi simbol perjuangan, bahwa kehormatan tidak diwariskan, melainkan diperjuangkan. Bahwa fitnah dan penderitaan bukan akhir dari segalanya, melainkan jalan menuju kebesaran. Dan hingga kini, nama Jaka Tingkir tetap hidup dalam sejarah dan legenda Jawa, sebagai pendekar yang berjalan melawan arus, menaklukkan takdir, dan membuktikan bahwa kekuatan sejati lahir dari keberanian, kesabaran, dan iman.